Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas proyek PPO. Di sini kelompok kami memilih tema tentang kesehatan dan kelompok kami membuat sistem untuk sebuah klinik. Ya, yang pertama kita run dulu aplikasinya. Nah, ini tampilan splash screen-nya. Di sini kliniknya bernama Klinik Al Hidayah. Nama klinik ini berdasarkan persetujuan dari semua anggota kelompok kami. Nah, di tampilan home screen ini terdapat 5 button. Yang pertama ada button admin, dokter, apoteker, tentang kami, dan button keluar. Kemudian di sini saya Rera Risa. Saya akan menjelaskan isi dari button tentang kami. Nah, di button tentang kami itu ada biodata dari founder aplikasinya. Yang pertama ada Desti Ramadhani dengan NIM 1901020033. Yang kedua ada Desti Gustianingsi dengan NIM 1901012034. Yang ketiga ada Vivi Cahyani dengan NIM 1902020082. Yang keempat ada Anissa Septianingrum dengan NIM 1902020083. Dan yang kelima ada Ellen Rera Arisa 1903020096. Nah, itu tadi isi dari button tentang kami. Dan kita klik kembali. Karena akan kembali ke tampilan home screen. Saya Vivi akan melanjutkan menjelaskan. Di sini ada 3 button berbeda untuk laman login, yaitu admin, dokter, dan apotek. Tiap-tiap button ini apabila kita klik, maka akan meredirect ke laman login yang berbeda-beda. Misal saya di sini akan masuk ke login admin. Dan user ID dan password yang ada di sini disesuaikan dengan yang ada di database, yaitu database ini. Database klinik di tabel admin. Misal di sini saya akan login. Saya menggunakan user ID admin, kemudian misal di sini saya mengetikkan password yang salah. Apabila saya klik login, maka akan muncul notifier berupa user ID atau password salah. Kemudian apabila saya klik yang benar, maka di sini akan di-redirect ke laman admin. Selanjutnya kita kembali dulu. Misal di sini saya akan menambahkan admin yang baru. Misal di sini untuk user ID, nama admin ini untuk user ID. Misal ini saya kosongi dulu, langsung saya ketik kamu, kemudian saya save. Kemudian saya akan coba pakai untuk login. Tadi di sini kamu, kemudian di sini kamu. Saya klik login, terbaca. Jadi di laman login tadi user ID dan passwordnya disesuaikan dengan yang ada di tabel admin di database. Kemudian di sini ada banyak text box dan juga button. Di sini ada cek data pasien dan input data baru. Kemudian di sini ada button untuk menambah, mengubah, menghapus, membatalkan, dan untuk melihat antrian. Di sini juga ada button untuk melihat report, melihat rekam medis, melihat data pasien, dan melihat resep dokter. Kemudian di sini ada logout. Misal di sini saya akan mengecek data pasien. Di sini menggunakan ID. Misal saya cari pas di sini sudah ada, maka di sini notifiernya data sudah ada. Apabila saya mengetikkan data yang belum ada, misal 5, maka di sini akan muncul data tidak ada. Kemudian misal saya akan menambahkan pasien baru, maka ID-nya 4 pas, kemudian misal namanya saya Aura aja, kemudian misal di sini saya klik tambah, maka di sini akan muncul notifier data berhasil disimpan. Saya klik OK, maka data yang tadi saya tambahkan akan muncul di tabel. Kemudian apabila saya klik, maka
akan mengisi text box yang ada di atasnya. Misal di sini saya akan menambahkan nomor telepon dan alamat. Kemudian agama. Misal saya klik ubah data, apabila saya klik no akan kembali, apabila saya klik yes, maka akan muncul notifier data berhasil diubah, dan kemudian di sini akan muncul data yang tadi saya tambahkan, yaitu berupa nomor telepon, alamat, dan juga agama. Kemudian apabila saya klik batal, maka akan menghapus data yang ada di text box. Kemudian saya klik lagi, apabila saya klik hapus jika no kembali. Apabila yes, akan muncul notifier hapus data berhasil. Apabila saya klik OK, maka data yang tadi saya pilih dan saya hapus hilang dari tabel karena sudah otomatis hilang juga dari database. Kemudian di sini ada antrian. Di sini merupakan daftar antrian yang ada pada tanggal tertentu di klinik ini. Laman ini tidak bisa diinjeksi. Saya kembali ke halaman admin, kemudian di sini ada report. Saya klik report, di sini ada 3 report, pilihannya admin, dokter, dan apotek. Apabila saya klik admin, maka akan muncul report admin. Di sini saya menggunakan report viewer dari Visual Studio-nya. Kemudian untuk mengisi reportnya, saya menggunakan dataset yang saya hubungkan dengan database klinik tadi. Apabila saya akan kembali ke sini report option, kemudian apabila saya klik dokter akan ke report dokter, apabila saya klik apotek akan ke report apotek. Kemudian apabila akan kembali ke halaman admin yang tadi. Kemudian lihat rekam medis. Di sini admin hanya bisa melihat rekam medis. Yang bisa menambah, mengubah atau menghapus rekam medis hanya dokter. Jadi laman ubah dan juga tambah atau hapus rekam medis ada di laman dokter. Di sini saya hanya bisa mengecek, misal di sini saya mengecek 1 RM. Data akan muncul notifier data sudah ada. Apabila data sudah ada di sini memang sudah ada 1 RM ya. Misal di sini saya cek 6 RM kan belum ada. Maka akan muncul notifier data tidak ada. Apabila saya klik kembali maka akan kembali ke halaman admin. Kemudian apabila saya klik lihat data pasien maka akan muncul tabel pasien. Kemudian apabila saya klik kembali akan kembali ke halaman admin. Di sini sama tabel ini sama dengan tabel yang ada di data pasien karena dua-duanya sama data pasien. Kemudian lihat resep juga yang bisa mengubah, menghapus, dan juga menambahkan data adalah dokter. Jadi ada di laman dokter untuk menghapus, menambah, dan mengubah datanya. Di sini admin hanya bisa mengecek dan melihat saja. Misal 3 RSP. Di sini kan sudah ada, misal cek maka akan muncul notifier data sudah ada. Apabila saya cek data yang belum ada maka muncul notifier data tidak ada, seperti itu. Kemudian apabila saya akan kembali ke laman admin. Kemudian apabila saya logout, saya klik no maka tetap di laman ini. Kemudian apabila saya klik yes maka akan keluar dan kembali ke laman login. Kemudian apabila saya klik kembali maka akan kembali ke Saya Desti Ramadhani akan masuk ke login dokter. Di sini sudah ada button dokter, klik. Kemudian di sini ada halaman login dokter. Di sini ada user ID dan juga password. Pertama saya akan mencoba untuk memasukkan user ID dan password yang salah. Setelah itu akan muncul notifier user ID atau password salah. Kita klik OK. Saya akan memasukkan password yang benar. Login. Lalu akan muncul ke laman dokter seperti ini. Di sini sudah ada button lihat antrian, tambah rekam, tambah resep, dan juga logout. Saat saya klik lihat antrian, di sini sudah ada tabel antrian.
Yang pertama ada nomor, kemudian ada ID pasien, ada tipe perawatan, ID dokter, biaya pemeriksaan, dan ID rekam medis dan juga ID resep. Di sini akan klik kembali. Lalu mulai ke button tambah rekam. Di sini ada data rekam medis. Cek data rekam medis. Ini untuk mengecek data rekam medis yang sudah masuk. Misalnya saya akan mengecek 1 RM. Cek. Maka data sudah ada di sini, sudah ada. Notifier data sudah ada. Oke. Lalu misalnya saya mengecek 3 RM. Cek. Di sini akan muncul notifier data tidak ada. Klik OK. Kemudian saya akan mencoba menginputkan data baru. Nah, menginputkan data baru, di sini ada button tambah data, ubah data, hapus data, dan juga batal. Di sini juga ada button kembali. Nah, saya akan mencoba untuk menginputkan data. Di sini misalnya saya akan menginputkan data 3 RM. Keluhan utamanya saya isi riwayat penyakitnya, tipes, diagnosanya tipes. Kemudian kita klik tambah data. Maka di sini ada notifier data tambah data berhasil atau data berhasil ditambahkan. Klik OK. Nah, di sini data yang sudah saya inputkan tadi akan muncul di bagian sini. Kemudian saya coba untuk mengubah data. Klik di sini. Misalnya saya ingin mengubah diagnosanya menjadi COVID. Nah, kita klik ubah data. Di sini akan muncul notifier pertanyaan, yakin akan diubah. Kita klik yes. Data berhasil, ubah data berhasil. Oke. Lalu di sini bagian diagnosa akan muncul perubahannya, yaitu tadi COVID. Kemudian saya akan mencoba menghapus data. Menghapus data ini. Klik hapus data. Lalu akan muncul notifier, yakin akan dihapus. Kemudian klik yes. Maka data berhasil dihapus. Klik OK. Di sini sudah tidak ada data yang tadi saya inputkan. Kemudian misalnya saya klik sini, terus saya coba klik batal, maka akan kembali ke form kosong. Setelah itu di sini ada button kembali, maka akan muncul ke halaman laman dokter. Saya Desti Kustianingsi ingin menjelaskan button tambah resep yang ada pada laman dokter. Dalam button data resep terdapat button cek, tambah data, ubah data, hapus data, batal, dan kembali. Untuk button cek digunakan untuk mengecek data resep. Contoh, di sini kita akan mencari data resep dengan ID resep 1 RSP. Cek. Data sudah ada, oke. Untuk button tambah data digunakan untuk menambah data. Contoh, tambah data. Tambah data berhasil, oke. Di sini sudah masuk. Untuk ubah data, itu untuk mengubah data. Contoh, klik ubah.
jumlah obat 2, biaya obat 30.000. Ubah data. Yakin? Yes. Ya. Jumlah obat dan biaya obat sudah diubah. Untuk paten hapus data digunakan untuk menghapus data. Contoh. Menghapus data, diklik hapus data. Yes. Hapus data berhasil. Setelah itu oke. Untuk paten batal yaitu digunakan jika kita ingin menambahkan data tetapi tidak jadi, maka kita menggunakan paten batal. Ya, di sini sudah hilang. Setelah itu klik paten kembali untuk kembali ke laman berikutnya. Kemudian logout. Yakin ingin keluar? Yes. Kemudian kembali. Saya Nisa Septianirum. Di sini saya akan menjelaskan halaman apoteker. Pada login apoteker, di sini kita memasukkan user ID dan password. Jadi saya akan memasukkan user ID aku, lalu passwordnya 12345. Di sini akan muncul notifier user ID atau password salah, lalu kita klik OK. Lalu kita masukkan lagi user ID-nya yaitu aku dan passwordnya itu 0. Kita coba masuk lagi dan jadi. Pada halaman apoteker di sini terdapat 3 button, yaitu lihat antrian, lihat resep, dan logout. Di sini kita masuk ke button lihat antrian. Dalam button antrian, kita tidak dapat menginjeksi data yang ada di dalam sini. Yang dapat menginjeksi hanya admin. Lalu kita kembali. Selanjutnya kita masuk ke button lihat resep. Pada saat melihat resep, di sini apoteker tidak dapat menambahkan data, hanya dapat mengecek data yang sudah ada atau tidak. Di sini saya akan mengecek resepnya. Apabila kita akan mengecek resepnya, kita mengeceknya pada ID resepnya. Jadi ada, misal kita mengecek 3 RSP. Lalu kita cek, maka akan muncul notifier data sudah ada. Lalu kita klik OK. Lalu kita cek lagi 4 RSP. Lalu kita cek. Lalu akan muncul notifier data tidak ada. Kita OK kan. Apabila ingin menambah ID resep, nama obat, jumlah obat, dan biaya obat, hanya bisa dilakukan oleh admin saja. Selanjutnya kita akan kembali. Lalu kita ke button logout. Yakin ingin keluar? Yes. Ini kembali. Maaf, ada gangguan sedikit. Lalu kita klik button keluar. Yakin ingin menutup aplikasi, kita klik yes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.